berkumpul di satu tempat. Tapi harusnya musuhnya pun tahu dong. Dan ngomong-ngomong tentang tahu, pengen tahu apa yang terjadi di round kedua, langsung aja kayaknya kita masuk ke round kedua kita. Kalahari, let's go! Yo, Kalahari tentunya. Map yang gak bosan-bosan gue ingatin, ini adalah map kita yang mengusung tema dari gurun pasir. Dan tentunya pesawat langsung turun dari arah confinement menuju daerah Mammoth. Dan juga tim dari semua yang bermain pada malam hari ini turun ke drop point mereka masing-masing. Jadi tentunya Aura juga sama tim yang lain udah menghuni ruang mereka. Ada Eko dari di area confinement dan bahkan ada GPX yang seperti biasa Tindir yang turun cukup jauh dari teman-temannya. Kali ini membuka peperangan dengan Kings yaitu kaptennya Straw Hat, dan bahkan si Tindir ini udah memberikan beberapa distraksi lagi dan lagi di awal kali ini. Kalau gue lihat nggak di round 1, nggak di round 2 ada Hide dan juga Tang sini bahkan Galaxy maksud gue sorry udah bakal berperang. Kasihnya sang bapak Jamsut kita harus terjatuh, dan kali ini juga ada satu player lagi yang bakal coba untuk mencari celah. Bakal satu orang memaksakan juga berperang melawan senjata Bull Vector. Kali ini 3 orang dari teman-teman RRQ Hide harus terculik. Satu orangnya masih menyelamatkan diri. Aduh, awal yang kurang baik ya gue rasa untuk RRQ Hide. Bahkan pagi-pagi sudah harus menyerahkan 3 playernya terhadap Galaxio. Dan ini harusnya membuat Galaxio sendiri lebih enak lagi dari segi research. Karena di era Foundation kali ini hanya mereka saja. Ini tapi yang menjadi satu perhatian harusnya untuk Galaxio adalah ketika mereka membiarkan salah satu player dari RRQ Hide untuk lepas begitu saja. Harusnya mereka tahu bahwa RRQ Hide akan bangkit lagi. Karena mungkin satu player atasnya tidak akan tinggal diam. Tentunya dia bakalan coba untuk membangunkan teman-teman yang lain. Tapi apa yang terjadi? Diam-diam menghanyutkan dari seorang Justin. Coba untuk menahan stepnya terlebih dahulu. Masuk ke area pertahanan dari teman-teman Kings Esports ya. Dimana di lantai bawah dari seorang Justin harusnya sudah mendengar suara step. Senjata sudah mulai disiapkan. Hati-hati, surprise jump shot yang berhasil menumbangkan satu orang. Di sana bakal langsung di begitu saja seorang Dix oleh Justin. Diam-diam menghanyutkan, itu dia sebutan untuk seorang Justin, dan berhasil dengan sangat mulus. 2 player dari GPX Esports itu Deer dan Justin yang berhasil dihidupkan kembali akan membawa perubahan tentunya untuk di map Kalahari. Karena kalau misalnya kita berkaca ke minggu sebelumnya itu dari GPX ini dijuluki sebagai King of Kalahari. Apakah Kalahari ini akan bersahabat kembali dengan GPX atau sebaliknya? Iya, karena kalau kita lihat juga dari awal tadi itu Tindir yang udah harus ke pick off, tapi dibayarin lunas tuh sama si Justin, kaptennya Strawet, si Dix. Ya si Dix yang udah keculik dari tim Kings. Ini artinya Gipex juga gak mau tinggal diam ketika temannya didapatkan, dia juga pasti mau balas dendam. Dan bahkan di sana sempat lari menggunakan vehicle, tapi critical damage masuk 101 damage. Itu tentunya besar dari si Limzy. Dan kali ini juga tentunya dari RRQ Hide udah menghidupkan lagi 2 player yang tadinya udah ditumbangkan sama tim Galaxio. Dan bahkan si Limzy ini kayak membuang satu resort flashbang, karena mungkin flashbang itu kita tahunya nggak terlalu berfungsi ya, hanya membutakan di dalam beberapa detik doang. Seandainya aja dari flashbang ini bisa sedikit lama kayak contoh 5 detik, itu pasti bakal berfungsi banget. Dan pasti bakal merubah meta yang udah terjadi. Dan gua juga tadi tuh ngeliat dari cerdiknya tim GPX itu mereka langsung mundur. Mereka nggak mau memaksakan karena mungkin dia juga sadar ya, apalagi ini game kita game battleground yang temponya dengan cepat. Kita lama melakukan peperangan di satu tempat, resiko terbesar kita adalah terparty. Karena dari belakangnya si Kings dan juga GPX tadi itu Onyx tentunya bakalan siap untuk datang juga. Iya, apalagi kalau kita ngomongin tentang Kalahari, nggak cuma tentang ngomongin Free Fire aja. Kalau Kalahari ini adalah salah satu map yang kecil, dimana dari satu checkpoint ke checkpoint lain itu sangat dekat. Itu nggak boleh banget terlalu lama untuk nungguin musuhnya. Tapi kita lihat udah ada granat pembuka dari seorang Piu yang tadi di match sebelumnya. Hati-hati Piu, terkena beberapa hit yang cukup parah. Edge-nya terkuras. Ya nggak gitu banyak, tapi cukup untuk memberikan pressure terhadap seorang Piu yang berawas di arah Watchtower. Lihat kali ini HMXD gak disadari tembakan dari arah high ground oleh seorang Rosman, mengikis setengah HP-nya. Ada pop-up wall yang cukup terlambat kali ini, harus melakukan medikasi terlebih dahulu dari seorang HMXD. Masih tidak dilepaskan begitu saja oleh seorang Rosman. Tembakan demi tembakan terlalu dini oleh seorang Rosman membuka posisi mereka terhadap teman-teman dari The Pillars OP. Namun tidak pantang menyerah, Rosman masih coba untuk mencari sedikit celah demi menjatuhkan salah satu player. Kita mau terlebih dahulu Eko Esports di sini berhasil untuk mengenalkan satu player
Onyx Olympus yaitu seorang Wiza Kiba. Dapat 1 kill. Kali ini 3 player tersisa dari Onyx Olympus harus bertahan dengan cukup alot karena teman-teman dari Eko Esports tidak akan tinggal diam begitu saja atas ketertinggalan poin mereka yang sudah semakin jauh lagi. Gare terhit cukup parah, setengah HP tersisa. Ada 1 lemparan granat membuka di seorang Dudes. Oh my god, kena loh. Astaga Dudes, itu kena loh padahal agak kalangan rumah ya, Ampion ya dari seorang Dudes. Berhasil menjatuhkan 1 player lagi dengan granat pembukanya. Masih ada 8 granat, coba untuk pergi menggunakan launchpad tapi tidak dibiarkan begitu saja. Namun Gare yang tersisa seorang diri kali ini mungkin akan dibiarkan saja terlebih dahulu karena masih ada revival spot juga yang masih bisa untuk dimanfaatkan tentunya. Tapi Eko Esports sudah sedikit demi sedikit mulai muncul lagi. Tapi di sisi lain Aura Ignite itu ada tadi F79 yang berhasil mendapatkan 1 player lainnya, The Pillars OP, dan Aura Ignite akan bertarung lagi Azuri. Ya bahkan sebelumnya Aura dan kali juga kapten kita King Straw Hat harus terculik dan di sana ada 1 orang Bu. Zitsia dari Onyx masih selamat, nggak kedengeran stepnya Gardu yang ditatakin tetapi Zitsia nggak kelihatan di belakang. Tidak dan terlihat. Kali ini tentunya menjadi 1 bumerang yang cukup menyakitkan bagi teman-teman Kings. Hidupnya si Dix ditukar lagi dengan Straw Hat, di mana Straw Hat juga tadi kemungkinan cukup offside posisinya dari teman-teman King sehingga itu menjadi makanan empuk bagi tim dari si Eko Esports. Namun di sisi lain juga ini sudah ada The Pillars OP dengan juga makhluk mitologi kita. Malahan auranya yang harus terpulangkan di peringkat ke-12 disusul juga sama OP. Rupanya ada terparti dan kali juga Kojanya pun harus tumbang oleh Back to Be. Dari sisi lain GPX kayaknya yang udah memberikan distraksi cukup mengganggu dan Koja juga cukup kebingungan karena baru aja dihidupkan Edge malah terkena hit lagi. Berpindah juga ada POV untuk standing round pertama. Iron of God dengan 23 poin dan juga ada Aura Ignite dengan 19 poin. Aura Ignite baru saja tusuk di peringkat ke-12. Ini menjadi catatan buruk untuk round keduanya Aura. Iya betul sekali, catatan buruk untuk Aura di round kedua, nggak bisa dapetin poin yang maksimal tapi nggak masalah karena gue melihat sebenarnya dari Aura Ignite permainannya masih cukup konsisten dari hari kemarin. Mungkin agak sedikit kepleset di round kedua, but it's okay, masih ada kesempatan untuk mengejar. Tapi kita lihat dari GPX ternyata setelah menjatuhkan seorang Koja, ternyata itu tidak membuat mereka untuk melakukan inisiasi lanjutan, hanya dikasih peringatan sedikit demi sedikit saja gitu. Lalu GPX pun memilih untuk disengage gitu. Decision making yang dilakukan ini adalah sangat sabar ya dari teman-teman GPX. Hati-hati, ada jump shot, lock pun sudah mulai diaktifkan ini oleh seorang Dick. Terpantau 1 player yaitu seorang Gardu yang tidak bisa berbuat banyak tanpa pertolongan dari Japut Double Vector. Coba untuk ditekan terlebih dahulu dan berhasil menjatuhkan seorang Gardu. Langsung hilang begitu saja dari Kalahari. Cerdik banget dari si Limzi ya. Dia tahu nih Chrono udah aktif. Dia tahu Chrono nggak bisa terkena hit dari dalam, nggak bisa ngehit dari dalam juga, dan dia sadar juga ini lawan kita ini pakai second charger, terus dia mungkin nunggu dulu Chrononya hilang, baru dia masuk. Tetapi malah si Gardu udah lepaskan tembakan pertama, sehingga itu ada peluang untuk si Limzi masuk menggunakan dapek. Dengan mudahnya dia langsung meluantakan. Terlihat juga dari map Kalahari kali ini, udah ada 2 tim yang terpulangkan. Lepas dari 2 tim, gue pengen notice ada tim dari RRQ Hide yang tidak terspot dari tadi. Kali ini juga udah hidup kembali dan bahkan juga bisa dibilang ini kayaknya dia utuh ya 4 orang. Dan masih cukup jauh dari foundation, nggak terlalu jauh daripada drop point yang pertama. Kali ini juga kalau gue lihat dari perpindahan dia atau split posisi masuk ke arah zona ya, itu masih aman sih karena nggak ada tim. Kalau dia masuk ke arah refinery bisa lewat sisi sebelah kiri bawah dekat revival spot juga bisa, dan bahkan ada si Jafra yang udah menjadi MVP dengan 5 kill. Oke, kita lihat kali ini dari Island of Gods langsung saja bertemu dengan teman-teman dari Kings. Bahkan 1 player yang telah berhasil dijatuhkan oleh seorang Azriel. Kali ini kelebihan manpower yang dimiliki oleh teman-teman dari IOG menjadi satu keuntungan tentunya untuk melakukan inisiasi terhadap teman-teman dari Kings Esports. Namun balik lagi karena First Riders yang mana akan berjumpa dengan GPX Esports. Namun masih belum ada serangan balasan dari teman-teman First Riders, dipukul mundur. Pop-up goal yang cukup baik dari seorang Lozi mengulur waktu sementara dari serangan yang diberikan oleh GPX Esports.
Sekarang coba untuk menyeberang. Souza masih cukup berbahaya namun ternyata berhasil masuk ke area compound yang dimiliki oleh pertama dari First Riders. GTX Esports Wings menerima beberapa peluru panas, menghilangkan setengah HP-nya, masih bisa bertahan ke Wings. Hati-hati, baru aja gua bilang tapi berhasil terknock begitu saja. 3 player yang tersisa kali ini coba untuk melakukan backup terhadap seorang Wings. Namun kita lihat juga teman-teman dari tim Rebellion Tabor dan Tang City lagi terlibat satu pergesekan juga di area Santa Catarina, tapi belum terlihat jelas. Namun dari First Rider sendiri pun sampai masuk ke circle ketiga ini atau zona ketiga ini mereka masih belum mendapatkan poin eliminasi. Ada granat pembuka kali ini dari seorang Arsi Choi. Coba dilempar ke area sebelah kanan demi memberikan satu distraksi dari jendela. Terlihat satu player namun ternyata enggak ditembak. Banyak banget duel yang menghalangi jalur masuk dari teman-teman Tang City. Masuk dalam rumah, Heyu berhasil terknock begitu saja dan masih bisa untuk di-revive kan. Tidak bisa, Mitzi pun menyusul terjatuh di sana begitu saja. Mr. Home di luar rumah harus merelakan nyawanya jatuh di tangan teman-teman Rebellion Tabor. Namun juga ada Tang City yang berhasil meratakan, menataki teman-teman dari Rebellion Tabor yang puas di posisi ke-10. Tang City kalau gue lihat udah perfect banget dari segi dia untuk melakukan setup. Dia mungkin udah pede ketika si Wingsnya udah di pick off sama satu player lagi yaitu supportnya dari belakang. Memberikan satu keuntungan ketika ke pick offnya otomatis satu orang yang udah knock ini pasti bakal membuyarkan fokus dari teman-teman yang lain. Begitu pula juga dari tim Rebellion Tabor yang tadinya kalau gue lihat posisi di atas cukup enak, tetapi nyatanya dengan posisi seperti itu juga pasti kita merasakan kayak risih dengan adanya step yang berada di bawah, karena dari tim Tang City satu persatu player Rebellion Tabor di pick off dan bahkan supportnya yang jauh di belakang tadi langsung bergerak maju juga ingin membantu. Ketika supportnya datang malah udah rata. Nice try bagi teman-teman dari Rebellion Tabor karena masih ada beberapa round lagi yang masih berjalan pada malam hari ini. Terlepas daripada Rebellion Tabor, gue pengen lihat juga Galaxio yang tadi di awal bahkan sampai sekarang round kedua ini masih berjibaku sama tim RRQ Hide. Kayaknya masih balas dendam dan bahkan ada RRQ Hide yang coba untuk melakukan sniper treatment. Oke, melakukan sniper treatment, tapi kita lihat kali ini dari RRQ Hide harus berhadapan dengan teman-teman dari Kings yang mana tembakan demi tembakan akan memancing teman-teman dari IOG yang mana sebelah kanan sudah masuk ke area Bifrost. Disadari oleh teman-teman dari tim Kings pula, tapi dari Island of Gods sudah mulai memberikan tembakan ke arah seorang Dix yang baru saja tiba ke area pertempuran. Namun di sisi lain masih coba untuk ditembak terus menerus. Cukup tersandwich kali ini dari seorang Dex, namun tidak akan peduli, nggak mau ngeladenin bun, mau jalan aja yang penting selamat. Bakal dicuekin, apakah bisa selamat dari seorang Dex? Karena kita lihat juga teman-teman dari IOG benar-benar komit banget terhadap seorang Dex. Dan oh my god, kita lihat dari circle selanjutnya First Riders masih cukup aman di dalam sana. Ada Eko juga yang berada di pinggiran circle. So far so good gue lihat ya dari Eko Esports, masih belum ada perguncangan yang terjadi gitu kan. Tapi masih 9 tim tersisa di Kalahari. Tembakan demi tembakan dari seorang Dudes kali ini udah mulai dibuka ke arah teman-teman dari tim Kings. Yang mana kita lihat, sayang sekali Kiba berhasil menutup perjalanan dari tim Kings yang harus puas di posisi ke-9. Tidak sampai di situ. Kita lihat sudah mulai terdengar adanya percikan-percikan api dari Island of Gods mendekat ke arah Eko Esports, Azuri. Iya, terlihat juga Eko Esports ini mereka udah bertahan di area Bifrost. Bifrost juga zona mental ke sini, tentunya tim yang ada di area Bifrost dari kacamata gue nggak perlu terlalu banyak mengeluarkan pertahanan mereka kayak gue atau resource yang lain, karena ini rumahnya banyak banget kompon di area Bifrost. Beda kalau kita berada di zona jauh seperti Jafra yang udah ke pick up, dan kali ini granat bahkan daripada seorang Dudes udah berhasil connect dan satu orang tersisa. 3 orang tentunya ditumbangkan, Bang menjadi last man standing dan ada Kiba bakal melakukan charger boost, tetapi tidak hanya menutup beberapa airdrop dan bahkan Tang City juga yang bakal kesulitan dari pada teman-teman Eko memberikan distraksi yang tentunya berpengaruh besar untuk keselamatan dari Tang City. Lepas dari gempurannya dari kali juga RRQ Hide malah bakal kesulitan, rungkat banget di sana. Brodiku dan bahkan Onyx Olympus yang di luar dugaan harus pulang di peringkat ke-8 disusul RRQ Hide. Oh my god, RRQ Hide dan Onyx Olympus masih belum bisa untuk mendapatkan hasil yang masih menamun dari Eko Esports. Dengan 6 poin eliminasi, masih terus-menerus memberikan pressure terhadap Tang City. Tidak dibiarkan jalan sama sekali. Bertugas untuk memotong jalur rotasi dari setiap tim yang coba untuk masuk ke dalam circle.
Drakel. Tapi kita lihat dari GPX ternyata bermain dengan cukup santai di arah sana. Tidak ingin terlibat pertempuran yang terjadi antara tim-tim yang bertarung di sekitaran Bifrost. Bahkan kita lihat dari seorang Dudes pun di sini kita masih ada 6 granat yang ia kantongi. Ini cukup berbahaya untuk musuh ya tentunya ya. Karena kalau kita lihat dari Galaxius ini sudah mulai tiba di arah seberang rumah teman-teman dari tim Echo dan juga First Riders. Kali ini coba untuk ditahan terlebih dahulu nih kayaknya Azuri. Iya betul banget, harus ditahan karena kalau dipaksakan juga terlalu berbahaya. BTW juga Circle masih ada setengah menit lagi bakal menyusut dan masih ada kesempatan bagi teman-teman Galaxio untuk memikirkan jalan matang untuk masuk ke dalam sana. Karena kalau dipaksakan lewat sebelah kiri itu tentunya berbahaya. Beda kalau lewat sebelah kanan masih ada peluang banget karena ada beberapa kompon yang bisa diamankan. Hanya First Riders yang ada di dalam zona yang aman. Bahkan Ikal dari First Riders udah berhasil mempick up satu orang. Ini tentunya masuknya Ikal berpengaruh sangatlah besar dan bahkan si Ikal ini menggunakan senjata FAMAS yang kita tahu dia mega besar. Dengan satu tembakan udah mengeluarkan 3 peluru kepalanya Pak, mengkilat banget. Tapi Ikal itu nggak ada helm Pak. Ini bahaya juga kalau misalnya dia terlalu overpick, itu bakal membahayakan nyawanya. Tapi kita lihat Kiba kali ini berhasil dijatuhkan, namun Dudes lagi dan lagi berhasil menjatuhkan orang dengan menggunakan granatnya. Dibalas begitu saja, Dudes dan Koja harus terjatuh, City pun terbalaskan sudah dendamnya. Dan 2 player yang ketiga dari Tang City harus berusaha untuk menjatuhkan Echo Esports. Apakah bisa? Karena 2 player dari Echo yang terjatuh di dalam rumah tidak terselamatkan begitu saja. Coba dicari terlebih dahulu di mana kamu Kiba. Tidak akan selamat, ada granat yang coba dilempar tapi ternyata masih belum terkonek ke arah seorang Kiba. Apakah akan coba dicari? Namun Kucai pun masih bisa untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi poin skill untuk teman-temannya. Tapi dari seorang Axe Choi berhasil mendapatkan quadra kill. Kita lihat masih 6 tim tersisa di zona yang udah sangat kecil. Eko lagi dan lagi berhasil ditemukan di posisi ke-6. Ada apa dengan angka 6 untuk Echo Esports hari ini? Ternyata kita lihat masih ada 5 tim tersisa. GPX bermain dengan sangat aman. Tidak mau terlibat pertempuran yang tidak terlalu penting dari arah mid game tadi. Namun di late game mau nggak mau mereka harus berjumpa dengan teman-teman dari First Riders Eclipse. Sama di sisi lain Ikal pun yang tadi baru gue bilang dia nggak punya helm, dia harus terjatuh begitu saja dan hilang dari Kalahari. Menyisakan 2 orang saja yaitu Lozi dan juga 1 orang lainnya. Tapi kita lihat dari 4 player dari tim GPX sudah memegang 4 poin eliminasi. Coba untuk menahan terlebih dahulu pergerakannya di arah rumah lantai 2. Ada flash freeze juga coba dilemparkan untuk mendelay pergerakan teman-teman dari GPX. Namun hati-hati, kita di arah luar pun 1 player dari tim Galaxy berhasil dijatuhkan dari seorang Justin. Berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan tentunya untuk teman-teman dari GPX Esports. Betul banget, dengan keberadaan Cripple Hook tadi 1 orang yang pengen naik dari tim Galaxy itu hanya kayak memberikan kesempatan menembak dari tim GPX. Tapi dia sadar musuh agak sedikit delay, jadi dia memanfaatkan momentum tersebut. Berbeda dengan Galaxy harus posisi ke-5 dan bahkan kali zona sekecil ini Tangsi harus diberikan keempat. Ada GPX yang masih utuh dan Elangkat juga harus tumbang diberikan 3 dan kali berjibaku. Boyah di tangan tim